Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, saudaraku, kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pertanyaan dari penggemar atau audien, bahwa kenapa setiap Kak Rianto itu memberikan materi atau ceramah kok di layar belakangnya ada Arjuna dan Krishna. Ini Arjuna, ini Krishna. Kenapa? Sebenarnya saya untuk itu adalah pewayangan Jawa. Kepasan aja saya itu minta dari teman, yaitu teman guru kesenian, seni budaya. Dia mempunyai keterampilan untuk kegiatan untuk siswanya. Saya minta biar untuk pemanis di ruangan saya. Namun ternyata ada yang mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu kita akan coba jawab Krishna dan Arjuna. Namun kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu Krishna dulu. Namun sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama, biar manfaat dan untuk membawakan ilmu yang berguna untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudaraku spiritual channel YouTube Rianto Sarjana Pendidikan. Namun sebelumnya saudara-saudaraku, kita ajak silakan yang berkenan untuk menekan subscribe and like, jika perlu di-share ke saudara-saudara kalau memang bermanfaat, agar channel yang kita bangun akan membawakan pembelajaran spiritual kebangsaan untuk kebahagiaan dunia akhirat, sehingga akan bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Krishna, kita akan bicarakan tentang yang ditanyakan, bahwa Krishna itu apa sih Pak? Dalam budaya pewayangan Jawa khususnya, kita juga kepasan juga orang Jawa, walaupun juga belum begitu paham tentang pewayangan, namun kita akan coba. Yang kita juga sering dulu pernah nonton Baratayuda. Dalam budaya pewayangan Jawa, tokoh Krishna dikenal sebagai raja Dwarawati atau Dwaraka. Kerajaan para keturunan Yadu dan merupakan titisan Dewa Wisnu. Itu dalam pewayangan. Jadi Krishna adalah putra Basudewa. Raja yang dikenal Raja Madura atau Mathura. Ia dilahirkan sebagai putra kedua dari 3 bersaudara. Dalam kita lihat dalam versi Mahabharata, Mahabharata, yang merupakan putra ke-8. Prabu Krishna merupakan salah satu seorang tokoh vital dalam kisah Mahabharata. Krishna merupakan seorang yang bijaksana, pintar, dan sangat sakti. Nah, itu yang saya suka, yang
Krishna itu sakti, sudah pintar, sudah bijaksana. Jadi mari kita ambil hikmahnya dalam pembelajaran pewayangan ini. Jadi kalau zaman dulu wayang, kalau kita di daerah-daerah itu sering untuk atraksi atau tampil di kesenian daerah. Namun sekarang sudah kebanyakan jarang. Senjata cakranya nyaris tak terkalahkan. Kalau Krishna itu senjatanya pun tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Sehingga sangat ditakuti oleh semua pihak. Kepintaran dan kepiawaian, kecerdasan, kesaktian Krishna dalam tata negara serta siasat dan taktik perangnya, taktik perang sudah tidak perlu diragukan lagi. Itu Krishna. Makanya kepasan kita juga kok dapatnya kok Krishna. Nah, itu ternyata melambangkan orang hebat. Krishna itu. Jadi kemampuan Prabu Krishna dalam mengatur roda pemerintahannya pun, roda pemerintahan terbukti sangat baik dari tatanan dan kehidupan masyarakat negara yang sangat maju, makmur, dan sentosa. Mahrifah loh jinawi. Demikian pula dengan siasat dan taktik perang yang dimiliki oleh Prabu Krishna. Tidak ada yang memungkiri kemampuan dalam hal yang satu ini dalam peperangan. Karena itu pula lah Krishna menjadi penasihat perang pada Pandawa dalam perang Bharatayuddha. Nah, ternyata susah juga ya untuk bahasa pewayangan. Namun karena ada pertanyaan, ya kita coba akan kita cari asal usulnya. Jadi sosok Krishna merupakan salah satu ikon besar dalam perang Bharatayuddha. Keterlibatannya yang sesungguhnya lebih dari hanya sebagai pengendali kereta kuda Arjuna atau kusir ya, sais, sebagai sais. Jadi dia juga merupakan teman sekaligus guru spiritual. Nah ini spiritual nih. Nah, nyambung juga dengan channel spiritual Arianto SPD. Spiritual. Jadi dia juga merupakan teman sekaligus guru spiritual, penasihat perang dalam Pandawa. Salah satu penasihatnya kepada Arjuna yang paling terkenal adalah kitab Bhagavad Gita. Wah, namanya juga susah kan? Namanya pewayangan. Sebuah wejangan atau penyampaian wejangan yang diberikan Krishna kepada Arjuna ketika timbul keraguan-raguan. Jadi kalau keraguan-raguan Arjuna untuk melawan saudara-saudara sepupunya Kurawa dan para tetua Hastinapura lainnya akibat perangnya dalam perang Bharatayuddha dan keengganannya untuk menghentikan perang tersebut, Krishna menuai kutukan dari Dewi Gandhari. Dewi Gandhari, bukan ibu para Kurawa yang diliputi kesedihan mendalam akibat kematian seluruh anaknya. Kutukan itu mengakibatkan Krishna menyaksikan kepunahan seluruh anggota keluarganya. Begitu kutuk saking keselnya mungkin ya.
Jadi kepunahan seluruh anggota keluarganya. Dan pada akhirnya Krishna sendiri juga tewas oleh anak panah salah sasaran seorang pemburu. Jadi kedatangan Prabu Krishna untuk menyampaikan tuntutan dari Pandawa akan haknya atas sebagian kerajaan Astina yang telah dikuasai Kurawa lewat permainan dadu. Waktu itu kalau melihat Baratayuda pasti bisa filmnya atau videonya. Orang India. Ternyata mendapat sambutan yang meriah dan formal dari para petinggi istana Astina. Mungkin dalam pertemuan tersebut para tetua sesepuh Kurawa, Dewi Gandhari, Destarasta, Resi Bhisma, dan Pendita Durna menyatakan dukungan atas tujuan Krishna. Pada saat itu Krishna datang dengan ditemani oleh dewa-dewa kayangan seperti Janaka, Janaka, Rama, Parasu, Kanwa, Narada, Prabu Duryodhana. Hanya terdiam mendengar sabda Krishna dan nasihat para sesepuh istana. Setelah menerima isyarat dari Karna, ia pamit dan meninggalkan acara pertemuan dengan Krishna. Ternyata di luar dugaan, Prabu Duryodhana menyiapkan bala tentara untuk menyerbu bala tentara Dwarawati yang mengiringi kedatangan Krishna. Pasukan Astinapura yang diam-diam mengepung pasukan Dwarawati tersebut dapat diketahui oleh Sentiaki. Dengan cepat ia melapor pada Krishna. Mendengar hal itu Krishna menjadi marah. Ia segera mohon pamit dan dari ruangan pertemuan dan pergi menuju alun-alun istana Krishna Bertiwikrama. Tubuhnya berubah menjadi raksasa sebenar gunung. Suaranya menggelegar. Dari seluruh tubuhnya keluar api menyala-nyala. Seketika bumi berguncang dan lautan mendidih. Semua senjata sakti yang ada di dunia ada dalam genggaman. Krishna membuktikan dirinya sebagai titisan Wisnu atau titisan Dewa Wisnu. Demi menyaksikan kemampuan Krishna yang bukan hanya dapat menghancurkan kerajaan Astina, tetapi juga seisi jagat raya, maka para dewa turun ke bumi. Mereka meminta Krishna untuk tidak membuat pralaya atau bahaya, tetapi membiarkan persoalan ini diselesaikan sendiri oleh Pandawa. Jadi kesaktian ajian yang dimiliki Krishna sendiri juga menjadi titisan Dewa Wisnu. Di dalam pengembarannya Krishna meraya berguru pada Begawan Padmanabha yang mendapat anugerah dewa berwujud senjata ampuh yang tak tertandingi, yaitu Cakra Baskara. Kembang Wijaya Kusuma menghidupkan orang mati. Orang mati aja bisa hidup. Serta kesaktian batin. Kolbunya rohnya. Batin. Mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini bahaya. Makanya kalau memang manusia seperti itu, luar biasa. Jadi mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Seperti indera keenam. Kalau dulu zaman zaman Presiden
Gus Dur mempunyai indera keenam. Jadi tahu sebelum winarah atau mengetahui sebelum terjadi sesuatu. Mantra ajian balas rewu jika marah berubah menjadi raksasa. Oh, siapa itu? Jadi kisah terkenal Krishna diceritakan bahwa mampu membunuh raja-raja Prabu Uncana. Krishna Yuda kalah Krishna. Kemudian ia menjadi raja di sana, namun musuhnya tetap dipakai oleh sehingga namanya menjadi Prabu Krishna. Prabu Krishna. Raja Krishna dikenal adil memang. Bijaksana, murah hati, pandai, sakti lagi. Dan didukung oleh rakyatnya. Negara pun jadi subur makmur, gemah ripah loh jinawi, dan adil merata. Mudah-mudahan Indonesia juga cita-cita masyarakat adil dan makmur dan merata itu akan tercapai. Sejak Krishna juga seperti itu, karena ia menjadi titisan dewa. Krishna itu mempunyai kewajiban menjaga dunia demi kebaikan. Ia juga menjadi penasehat para Pandawa yang merupakan masih keluarga dengan Krishna. Krishna dan Pandawa pernah meminta negara Astina yang direbut oleh Duryudhana. Tetapi Kurawa sangat licik. Krishna diracun, dikeroyok, dan dihujani senjata agar mati. Namun Kurawa tak menyangka bahwa Krishna langsung menjadi raksasa dan mengobrak-abrik Astina. Ia berhenti setelah Narada turun dari kayangan. Mungkin seperti itu untuk pengertian yang ditanyakan Prabu Krishna yang ada di belakang saya setiap bicara kok ada Krishna dan Arjuna. Namun kesempatan kali ini kita hanya sampai di Krishna dulu. Mungkin pertemuan yang akan datang Arjuna. Jadi mengingatkan kita betapa dengan bijaknya, kalau orang bijak, pintar, cerdik memang juga disenangin orang, dan juga ternyata juga ada musuhnya, ada yang tidak senang. Karena yang mempunyai angkara murka dan nafsu itulah yang tidak senang dengan kebaikan-kebaikan. Kita hanya ambil kebaikannya saja. Mudah-mudahan kita juga tergolong orang-orang yang bijak dan sabar dan pemurah dan selalu menciptakan dalam kekeluargaan untuk bahagia, sejahtera, damai dunia dan akhirat. Krishna setelah telapak kakinya terkena panah seorang pemburu Kijara, Krishna muksa dalam wujud sebagai Wisnu, sebagai titisan. Jadi kita ambil hikmahnya dalam pewayangan ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar dan orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, sehingga akan berguna kebaikan dan kecerdasan, kesabaran, berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa negara. Sehingga kita bangun spiritual yang kebahagiaan dunia dan akhirat tercapai insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.